Halo, welcome to my channel. Sebelum kalian nonton, kalian wajib subscribe dan klik lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bikin video yang agak sedikit berbeda. Yang biasanya aku lagi ada di dapur atau aku lagi sama anak aku, tapi hari ini aku akan bikin video part 2 nya tentang baby care yang ditunggu-tunggu banget sama kaum ibu-ibu muda. Dan video ini akan cocok buat ibu-ibu yang lagi galau karena anaknya lagi sakit, karena perubahan cuaca saat ini yang agak ekstrim ya. Dan untuk video ini kalian mesti tonton sampai habis, dan untuk video baby care part satunya aku akan tulis linknya di description box, dan kalian juga harus nonton karena itu sangat bermanfaat banget. So kita langsung aja, jangan bertele-tele, kita langsung lihat aja obat-obatannya apa aja sih, dan let's get to the list. Oke teman-teman, kita langsung aja ke list yang pertama. Di sini aku punya obat Sunmol paracetamol. Ini adalah obat penurun panas, pereda nyeri, dan ini dari PT Sanbe. Insya Allah ini udah BPOM, jadi ini aman. Biasanya aku kasih obat ini ke Yasmin kalau udah mulai kelihatan demam nih. Misalkan pas dicek pakai termometer itu udah, ini panasnya udah di atas 37, pasti aku langsung kasih Sunmol ini, karena nggak boleh sampai demam tinggi, dikhawatirkan nanti anaknya bisa kejang. Kalau misalkan sampai kejang, biasanya itu akan berkelanjutan. Kalau setiap demamnya itu kejang, dikhawatirkan nanti bisa kena otaknya, bisa ada gangguan lagi tuh di otaknya, dan bisa menyebar ke tubuh lainnya, kan kasihan gitu, hanya karena kelalaian orang tua membiarkan anaknya demam gitu. Jadi himbauan kepada para ibu-ibu, kalau misalkan kalian punya anak, ini wajib ada nih obat paracetamol ini untuk penurun panas gitu. Dan kalau misalkan Yasmin mau tumbuh gigi juga, aku selalu kasih obat ini, tapi dosisnya berbeda. Kalau untuk sakit gigi biasanya aku kasihnya sehari sekali aja di malam hari, karena puncaknya sakit saat tumbuh gigi itu di malam hari. Jadi aku nggak mau kalau Yasmin sampai kurang tidur atau harus nahan sakit, nggak bisa nyusu. Itu nggak pernah sih sedrama itu, karena aku selalu tanganin dari hal kecil gitu. Dan kalau misalkan lagi demam, ini dosisnya sehari 3 kali dalam jeda 8 jam. Jadi setiap 8 jam dikasih obat Sunmol ini, seperti itu. Jadi para ibu harus punya obat penurun panas yang cocok untuk anak kalian. Nah teman-teman, di obat yang kedua ini aku punya tolak angin anak. Ini lebih tepatnya sih jamu ya, dari Sido Muncul. Ini untuk anak usia di atas 1 tahun, jadi di bawah 1 tahun belum bisa pakai ini ya. Nah biasanya aku kasih obat ini atau jamu tolak angin ini sebelum bepergian, atau tiba-tiba anak aku itu muntah atau sakit perut, biasanya itu gejala-gejala masuk angin. Nih aku langsung pakein ini setengah sendok makan atau 1 sendok makan penuh ya kalau untuk Yasmin sekarang. Nah kalau misalkan masih belum cocok juga si tolak angin anak ini, aku langsung beranjak pindah ke obat selanjutnya. Nah teman-teman, kalau misalkan Yasmin itu masih mencret-mencret, mual-mual, langsung aja aku beranjak obatnya, dan tolak anginnya nggak dilanjutkan, tapi lanjut ke Lactobe. Obatnya seperti ini teksturnya serbuk, jadi nanti kalian tambahin air aja, dan sehari kalau nggak salah minumnya sehari 3 kali.
karena Yasmin udah konsumsi obat ini tuh dari 5 bulan karena dia sempet DB juga. Dokter anak ngasih saran ini kalau Yasmin diare, puskesmas pun seperti itu, terus bidan pun seperti itu. Nah, kalau misalkan anak diare, kalian jangan berfokus hanya ke obat aja, tapi kalian harus memberikan cairan yang cukup untuk anak kalian. Banyakin nyusu, banyakin minum air putih, karena kalau misalkan dari diare itu yang sangat dikhawatirkan itu adalah dehidrasinya. Itu yang paling bahaya dari sakit diare, teman-teman. Gitu. Jadi jangan hanya berfokus ke obat. Nah, kita langsung aja ke list yang selanjutnya. Nah, selain Lactobe, kalau anak aku lagi diare, aku pastikan selalu kasih Renalit elektrolit ini. Ini adalah larutan steril pengganti cairan. Jadi biasanya kan kalau misalkan anak diare itu kan pasti cairannya berkurang gitu, pasti akan kekurangan cairan. Nah, apalagi kalau anak sampai dehidrasi, wajib banget pakai ini. Kecuali kalau anaknya masih mau menyusu atau misalkan masih mau minum banyak, itu nggak perlu khawatir lagi teman-teman, karena sudah terganti oleh air dan air susu gitu. Tapi kalau misalkan anak kaliannya susah, ini wajib sih. Tapi kalau misalkan ini nggak masuk juga, kalian wajib pergi ke dokter dan nanti harus diinfus gitu. Jadi kalau misalkan diare, orang tua harus benar-benar peka, teman-teman. Nah, selain ada 4 obat yang ada di depan aku ini, sebetulnya aku punya produk andalan lagi, satu lagi yang selalu aku pakai di saat Yasmin lagi batuk pilek. Namanya Transpulmin. Nanti aku akan taruh gambarnya di sini karena aku udah jarang pakai sekarang, jadi aku nggak punya obatnya. Karena memang Yasmin udah gede juga, jadi nggak terlalu bereaksi gitu. Kalau selama Yasmin masih 1,5 tahun ke bawah itu masih bereaksi ya obatnya, apa namanya, tekstur karena itu bukan obat sih, lebih tepatnya ke krim anget kayak balsem lagi gitu, kayak Tresnojoyo gitu. Tapi ini memang khusus untuk batuk pilek gitu, dengan intensitasnya yang masih wajar lah gitu ya, nggak sampai asma atau gimana. Tapi kalau udah lebih dari itu, lebih baik dikonsultasikan lagi ke dokter. Nah, teman-teman, untuk obat semua yang sudah aku sebutkan itu adalah sesuai dengan apa yang aku miliki, karena aku itu harus selalu ada obat pertolongan pertama di kotak obat aku. Aku hanya berbagi saja karena setiap orang atau setiap anak penanganannya berbeda-beda. Aku tidak menyarankan harus seperti ini. Nah, tapi aku hanya menyarankan setiap ibu itu harus memiliki obat pertolongan pertama. So, untuk para ibu-ibu, ayo kita mulai belajar jadi ibu yang siaga. Dan untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.